Ya'kuluna alwanat ta'am. Mereka memakan berbagai macam makanan. Berbagai macam makanan. Kalau kita terjemahkan ke masa sekarang, berbagai macam kuliner. Semua bentuk makanan dicoba. Semua bentuk makanan ingin dirasakan. Tujuannya bukan ingin kenyang, tapi hanya ingin mencoba rasa terbaru, dan ingin mendapatkan suasana yang baru dan seterusnya. Mereka memakan makanan itu bukan untuk ingin merasakan kenyang. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, sehingga diberikannya kita kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat kelak. Dan yang terpenting, Allah masih hidupkan kita dalam beriman kepadanya. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu dalam kajian yaitu tentang hadis-hadis akhir zaman atau hadis-hadis eskatologi, di mana ketika kita membaca hadis-hadis seputar akhir zaman ini, nampaklah oleh kita bahwa apa yang berlaku di dunia saat ini merupakan tanda bahwa dunia ini tak akan bertahan selamanya. Banyak yang telah kita sebutkan seputar tanda akhir zaman ini. Di antaranya ialah bahwa nanti orang tidak akan bisa terbebas dari riba. Di akhir zaman orang akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang munafik. Di akhir zaman orang tidak tahu rasa malu. Mereka melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tak elok daripada syariah di khalayak ramai. Dan banyak lagi hal-hal lain yang akan berlaku sebelum dunia ini akan berakhir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang akan berlaku juga yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana akan muncul nanti di akhir zaman itu segolongan umat bahwa di mana mereka hanya mementingkan makan. Dan mereka mencari berbagai jenis makanan, wisata kuliner, dan mencari minuman yang beraneka ragam rasanya, bentuknya, rupanya. Dan mereka akan memakai pakaian yang bermacam-macam, modelnya terus berkembang, terus baru. Maka mereka terus akan mencari tiga hal tersebut, yaitu mereka mencari makanan yang terbaru. Mereka buru, mereka kejar. Ketika mereka mendengar berita ada makanan yang unik, mereka kejar. Ketika ada minuman yang unik, mereka kejar. Ketika ada pakaian yang terbaru, mereka pun akan ambil peran tersebut. Maka kata Rasulullah, ciri orang itu adalah yatashaddaquna fil kalam. Mereka itu pandai berbohong, pandai berdusta. Ulaika syiraru ummati. Mereka itu adalah seburuk-buruk umatku. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat hadis ini terdapat dalam kitab At-Tabrani, Mu'jam At-Tabrani, dari Abi Umamah. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu rijal, akan datang rijalun, sekelompok orang, min ummati, dari kalangan umatku, kata Rasulullah. Akan datang sekelompok umat dari kalangan umatnya. Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatnya. Akan datang sekelompok manusia dari kalangan umatnya, yaitu umat Islam itu sendiri. Apa yang mereka lakukan? Ya'kuluna alwanat ta'am. Mereka memakan berbagai macam makanan. Berbagai macam makanan. Kalau kita terjemahkan ke masa sekarang, berbagai macam kuliner. Semua bentuk makanan dicoba. Semua bentuk makanan ingin dirasakan. Tujuannya bukan ingin kenyang, tapi hanya ingin mencoba rasa terbaru, kemudian ingin mendapatkan suasana yang baru dan seterusnya. Mereka memakan makanan itu bukan untuk ingin merasakan kenyang, tapi hanya untuk melepaskan rasa rindu, melepaskan keinginan. Kalau bahasanya Luqmanul Hakim, mereka itu hanya ingin mengenyangkan perut mereka dengan cara merasakan makanan yang tadi. Mengenyangkan masuk di sini bukan mengenyangkan tidak pengen makan lagi, tetapi kenyang adalah untuk perasaan yang mereka tampakkan. Ya'kuluna al-wata'am wa yashrabuna al-wanasyarab. Mereka meminum al-wanasyarab, berbagai bentuk minuman. Wa yalbasuna al-wanasyab, dan mereka memakai pakaian yang berbentuk, yang bermacam ragam bentuknya. Yatashaddaquna fil kalam, lalu mereka itu berlagak sombong. Kenapa disebut dengan sombong? Karena ketika seorang dia mengatakan, saya sudah mencoba makanan itu, saya sudah mencoba makanan ini datang dari Italia misalnya, makanan ini datang dari Mesir, makanan ini datang dari negara luar, saya telah wisata kuliner dari berbagai macam negara, saya sudah coba makanan itu, saya sudah coba minuman ini, saya sudah coba memakai pakaian itu. Biasanya orang ketika dia mengatakan saya sudah bisa, itu menunjukkan mereka akan berlaku sombong. Dan betul, kata Rasulullah, yatashaddaquna fil kalam, mereka akan menyombongkan kepada orang-orang banyak. Kata Nabi, ulaika, mereka itulah syiraru ummati, seburuk-buruk umatku. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang singkat dan pendek ini menyadarkan kepada kita bahwasanya akan muncul nanti orang-orang yang berbangga-banggahan dengan makanan yang mereka makan, yang mereka cicipi, yang mereka rasakan, yang mereka santap. Mereka berbangga-banggahan dengan berbagai macam minuman yang mereka minum, yang mereka rasakan. Mereka akan berbangga-banggahan dengan pakaian yang mereka pakai. Oh, ini pakaian saya ini dari Italia. Pakaian saya ini satu bajunya harganya bisa 10 juta. Jas saya ini harganya bisa belasan juta. Jam tangan saya ini harganya 6 miliar. Cincin saya ini harganya. Mereka akan berlomba-lomba mencoba, memakai dan seterusnya terkait pakaian ini. Dan mereka akan mengatakan saya sudah pernah merasakannya. Tujuan mereka memakai pakaian itu bukan ingin menutupi bajunya. Karena ada orang memakai baju yang mohon maaf, auratnya terbuka, auratnya terlihat. Tapi harga bajunya bisa mendapatkan 20 bahkan 2 kodi, 4 kodi baju yang biasa. Mereka mencoba makan itu bukan ingin untuk kenyang. Bahkan kalau disetarakan satu mangkok makanan ia rasakan itu bisa membeli puluhan makanan-makanan lainnya. Bukan kenyang yang mereka cari, tetapi kebanggaan dari apa yang mereka makan. Bukan menghilangkan dahaga yang mereka cari, tetapi kebanggaan apa yang mereka minum. Oh, ini minuman saya ini harganya dapat satu jerigen jeruk nipis. Oh, misalnya, oh minuman saya ini kalau dibelikan cendol bisa 1 truk. Oh, bisa 1 centong besar.
mereka berbangga-bangga dengan hal tersebut. Maka hal ini kata Rasulullah SAW pasti akan berlaku nanti di akhir zaman. Maka para ulama ketika menemui hadis-hadis ini, mereka mengatakan akan datang nanti suatu masa di mana orang mencari makanan itu bukan untuk mengenyangkan perut, tapi hanya untuk berbangga-banggahan. Mencari minuman itu bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi hanya untuk berbangga-banggahan. Memakai pakaian yang bagus dan mewah itu bukan untuk menutupi dirinya, karena masih saja membuka auratnya tampak dari pakaian tersebut, tapi mereka memakai itu hanya untuk berbangga-banggahan, ingin menengokkan kualitas baju yang ia pakai. Lalu mereka itu mengatakan, saya sudah mencoba ini, saya sudah mencoba ini, dan saya sudah mencoba ini. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak salah memang kita mencoba makanan yang banyak itu. Tak salah kita mencoba berbagai macam minuman, dan tak salah kita mencoba berbagai macam pakaian. Tapi yang salah adalah ketika memakan suatu makanan tujuannya adalah untuk berbangga-banggaan. Yang salah adalah ketika minum suatu minuman tujuannya adalah untuk berbangga-banggahan. Begitupun dengan pakaian. Sekarang ketika ada orang minum, jegret, dipoto, kemudian upload di internet. Makan, padahal bukan dimakan, hanya untuk foto saja. Memakai baju-baju yang baru, baju yang belum ada modelnya, jas belum ada modelnya, peci yang belum ada modelnya, topi yang belum ada modelnya. Tujuannya adalah untuk menengokkan kepada orang lain, padahal bukan punya dia. Maka ini mesti kita sadarkan diri bahwa sesungguhnya akan datang nanti masa itu ketika dunia ini sebelum berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis yang singkat dan pendek ini dapat menyadarkan kita bahwa tanda-tanda akhir zaman itu pasti akan muncul, dan mungkin sebagiannya sudah muncul di tengah-tengah kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.